Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Hairani. Nah, di sini kita sudah masuk materi autolist table. Nah, agar mempersingkat waktu, langsung saja kita buat judulnya. Kita blok dulu kolom yang mau kita buat judul, lalu kita merge and center supaya menjadi satu kolom. Nah, langsung saja kita buat judulnya, tabel pelanggaran dan poin siswa kelas 10. Nah, kita ganti dulu fontnya menjadi Times New Roman, lalu kita buat ukurannya 10, lalu kita beri warna biru. Nah, selanjutnya kita blok dulu kolomnya, mau berapa kolom kita buat, 1. Nah, saya ingin membuat 7 kolom. Nah, kita pergi ke insert, lalu kita tekan table dan dia akan terkunci dengan sendirinya, lalu kita tekan OK. Nah, di sini dia akan auto list menjadi tabel. Nah, kolom yang pertama saya mau ganti dengan nomor. Kolom yang kedua saya mau ganti dengan nama. Kolom ketiga tempat lahir. Lalu kolom keempat tanggal lahir. Lalu kolom kelima NIS. Kolom keenam jenis pelanggaran. Kolom ketujuh tanggal pelanggaran. Lalu kolom ke-8 itu poin, dan kolom ke-9 itu sanksi. Nah, langsung saja kita buat nomornya menjadi berurutan menggunakan rumus sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, kurang, row lagi, buka kurung, lalu kita blok kolom nomor, lalu kita tekan Fn, F4, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, dia akan otomatis nomornya. Lalu kita blok dulu nomornya, lalu kita rapikan menjadi rata tengah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan buat namanya. Nama pertama kita buat Nabila. Nama kedua Reza. Nama ketiga Aulia. Nama keempat Zahra. Nama kelima Cinta. Nama keenam Putra. Dan nama terakhir Cindy. Nah, tempat lahirnya kita bebas, kita buatnya bebas menyesuaikan dengan tempat lahir orangnya. Nabila kita buat saja di Batam, lalu Reza di Batam, Aulia di Medan, lalu Zahra di Palembang, Cinta di Papua, Putra di Semarang, lalu Cindy di Semarang. Nah, sekarang kita ingin membuat tanggal lahirnya. Nah, ini ketik manual juga. Tanggal 9 bulan
8 tahun 2008. Lanjut, kita buat tanggal 8 bulan 5 tahun 2007. Aulia kita buat tanggal 9 bulan 5 tahun 2008. Nah, Zahra kita buat tanggal 8 bulan 10 tahun 2009. Cinta kita buat tanggal 3 bulan 10 2008. Lalu Putra kita buat tanggal 19 bulan 9 2007. Lalu Cindy kita buat di tanggal 4 bulan 5 tahun 2009. Nah, kita rapikan dulu tanggal lahirnya menjadi rata tengah. Selanjutnya kita buat NIS. NIS ini kita ketik manual juga, bebas. Kita selesaikan dulu NIS-nya. 6,973. Nah, di sini sudah selesai NIS-nya. Lanjut, kita buat jenis pelanggarannya menggunakan data validation. Pertama-tama kita pergi ke data, lalu kita pergi ke text to column, lalu kita pilih data validation, kita ubah menjadi list, lalu kita search tabel array-nya jenis pelanggaran. Nah, lalu dia sudah otomatis terkunci. Kita tekan OK. Nah, di sini kita tinggal pilih Nabila Alfa. Lalu Reza cabut. Aulia kita buat terlambat. Zahra kita buat terlambat. Lalu Cinta kita buat cabut. Putra kita buat merokok, dan Cindy apa. Nah, selanjutnya di sini ada tanggal pelanggaran. Tanggal pelanggaran ini kita ketik manual sesuai tanggal pelanggaran yang dilakukan oleh nama-nama siswa tersebut. Selanjutnya kita akan mencari nilai poin menggunakan rumus yang sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu koma, tabel array-nya kita blok semua. Nah, lalu kita kunci Fn F4, koma di tabel poin itu di tabel kedua, berarti koma 2, koma false, tutup kurung, enter. Nah, dia akan otomatis terisi. Selanjutnya kita akan mencari sanksi masih dengan rumus yang sama dengan VLOOKUP, buka kurung, koma, tabel array-nya kita blok lagi, lalu kita kunci Fn F4, koma 3, karena di kolom ke-3, koma false, tutup kurung, enter. Nah, dia sudah otomatis terisi. Oke, sampai sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini kita sudah masuk materi struktur organisasi. Nah, kita sudah membuat judulnya. Langsung saja kita buat strukturnya. Kita pergi ke insert, lalu smart art, lalu kita pilih hierarchy. Nah, kita bebas ingin memilih, ingin yang mana. Nah, saya akan memilih ini. Kita tekan OK. Nah, dia akan otomatis timbul seperti ini. Nah, jika kita ingin mengubah namanya, kita bisa tekan ini. Kita bisa ubah langsung dari sini juga, dan kita bisa ubah juga dari sini agar memudahkan kita ubah dari samping. Nah, yang pertama itu ada wali kelas. Lanjut, yang kedua ada ketua kelas. Setelah itu ini ada wakil ketua kelas. Setelah itu ada sekretaris dan bendahara.
Oke, kita ubah dulu fontnya menjadi Times New Roman. Lalu ukurannya kita buat ukuran 12. Lanjut, ketua kelas juga kita ubah dulu menjadi Times New Roman. Lalu kita ubah fontnya menjadi 12. Lanjut, wakil ketua kelas kita ubah fontnya. Lanjut, sekre. Lanjut, yang terakhir bendahara. Kita ubah fontnya. Nah, sudah kita pindahkan ke samping. Kalau kita pindahkan, kita bebas mau ukuran seberapa, mau ukurannya selebar apa. Nah, jika kalian mau ingin menambahkan fotonya, kalian bisa pilih struktur yang ada fotonya. Nih, seperti ini. Dan jika ingin menambahkan nama di bawahnya, ini ada. Kita tinggal pilih bebas, ingin pilih yang mana, menyesuaikan dengan kemauan kalian. Nah, baik, sampai di sini saja materi dari saya tentang struktur organisasi kelas. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.